Bayangkan satu merek yang hampir selalu ada di dapur rumah tangga Indonesia, tiba-tiba dilepas begitu aja. Sariwangi, teh yang namanya melekat dengan ritual minum teh keluarga, resmi dijual oleh Unilever Indonesia. Setelah puluhan tahun berjalan bersama, hubungan itu berakhir. Yang bikin cerita ini makin menarik, pembelinya bukan pemain sembarangan. Savoria, bagian dari Jarum Group, justru datang mengambil alih. Pertanyaannya jadi menggantung. Kenapa Unilever melepas brand legendaris yang masih hidup? Dan kenapa Jarum justru berani masuk ke bisnis yang katanya bermargin tipis? Ada apa sebenarnya di balik transaksi ini? Ternyata keputusan Unilever melepas Sariwangi bukan karena produknya mati atau ditinggalkan pasar. Teh Sariwangi masih diminum, masih dikenal, dan masih berdiri di rak-rak toko. Namun di dalam mesin besar Unilever, bisnis teh bergerak dengan ritme yang berbeda. Pertumbuhannya lambat, marginnya tipis, dan sangat sensitif terhadap tekanan harga. Di saat yang sama, Unilever sedang merapikan arah. Perusahaan ini memilih untuk berjalan lebih fokus dan lebih selektif. Bukan soal suka atau tidak suka pada sebuah merek, tapi soal bagaimana setiap aset berkontribusi terhadap strategi jangka panjang. Transaksi penjualan Sariwangi disepakati di kisaran 1,5 triliun rupiah. Angka ini kelihatan besar, bahkan setara hampir 45% dari ekuitas Unilever Indonesia pada periode pelaporan terakhir. Namun jika ditarik ke operasional sehari-hari, peran Sariwangi sebenarnya sudah mengecil. Kontribusinya terhadap total aset, pendapatan, dan laba bersih berada di kisaran rendah dibandingkan lini bisnis yang lain. Dalam penjelasan resminya ke regulator, manajemen Unilever menegaskan bahwa penjualan ini dilakukan untuk merealisasikan nilai investasi dan mengembalikannya kepada pemegang saham. Setelah itu, perusahaan bisa sepenuhnya memusatkan perhatian ke bisnis inti yang tersisa. Fokus yang lebih sempit diharapkan membuat pengelolaan modal lebih rapi dan berdampak. Jika kita tarik ke belakang, langkah ini bukan kejutan. Unilever Indonesia sebelumnya sudah melepas bisnis margarin dan spreads termasuk Blue Band. Bisnis es krim juga dipisahkan dalam transaksi besar. Semua ini mengarah ke satu pola, memperkuat kas, menyederhanakan portfolio, dan memusatkan usaha pada kategori dengan pertumbuhan dan margin yang lebih sehat. Dalam peta baru Unilever, kategori home and personal care serta nutrition jadi prioritas. Dibandingkan minuman tradisional seperti teh, kategori-kategori ini menawarkan peluang inovasi, skala, dan pengembalian modal yang lebih menarik. Di titik inilah Sariwangi akhirnya tidak lagi berada di jalur utama. Untuk memahami langkah Unilever, kita perlu melihat cara perusahaan global berpikir. Di dalam organisasi yang sebesar Unilever, setiap kategori diperlakukan sebagai unit investasi. Modal, perhatian manajemen, dan kapasitas operasional terus dibandingkan. Pertanyaannya selalu sederhana tapi tegas. Di mana dana dan energi memberi hasil yang paling optimal? Unilever secara terbuka menyatakan sedang menyederhanakan portfolio. Mereka mengejar bisnis berskala besar dengan struktur yang lebih siap menghadapi masa depan. Merek boleh kuat, sejarah boleh panjang, tapi jika pertumbuhan dan marginnya tidak lagi sejalan dengan arah baru, maka keputusan rasional harus diambil. Arah global ini lalu diterjemahkan ke tingkat lokal. Di Indonesia, Unilever sudah memberi contoh nyata lewat pelepasan beberapa lini bisnis. Struktur organisasi yang dirapikan, fokus yang kemudian dipersempit, dan setiap kategori mulai dituntut untuk memberi kontribusi yang jelas terhadap pertumbuhan dan profitabilitas. Nah, dalam konteks ini, penjualan Sariwangi jadi masuk akal. Bisnisnya masih ada, konsumennya masih setia, tapi kontribusinya relatif kecil dibandingkan lini lain. Dengan melepasnya, Unilever Indonesia mendapatkan ruang bernapas. Kas yang menguat, fokus mengerucut, dan strategi global yang bisa dijalankan dengan lebih konsisten. Ini bukan keputusan emosional, melainkan bagian dari desain besar yang sudah lama disusun. Lalu muncul pertanyaan berikutnya. Kalau bisnis teh dianggap lambat dan bermargin tipis, kenapa Jarum justru mau membeli? Nah, jawabannya terletak pada konteks. Nilai dari sebuah aset sangat bergantung pada siapa yang memegangnya dan untuk tujuan apa. Bagi Unilever, Sariwangi hanyalah satu lini kecil dalam mesin global yang sangat kompleks. Ia harus bersaing dengan banyak kategori lain yang menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Ruang inovasinya terbatas, alokasi modalnya makin kecil. Namun bagi Jarum, ceritanya berbeda. Sariwangi adalah merek nasional dengan volume besar, jaringan distribusi yang luas, dan loyalitas lintas generasi.
Risiko pasarnya juga relatif rendah karena produknya sudah teruji. Tantangannya bukan membangun dari nol, melainkan mengoptimalkan yang sudah ada. Savoria sebagai kendaraan FMCG jarum punya rekam jejak yang relevan. Mereka pernah mengakuisisi merek Fox dari Nestle dan mengembangkannya ke berbagai varian produk. Polanya jelas, merek lama tidak dibiarkan diam tapi dijadikan basis pertumbuhan baru. Pendekatan lokal juga menjadi kunci. Sebagai entitas Indonesia, Savoria merasa lebih dekat dengan karakter pasar domestik. Kebiasaan minum teh, sensitivitas harga, dan juga jalur distribusi tradisional dipahami lebih dalam. Kendali penuh atas rantai nilai memberi ruang keputusan yang lebih cepat dan kontekstual. Nilai tambahnya pun diharapkan tinggal di dalam negeri. Meski terlihat menjanjikan, langkah ini tidak bebas risiko. Pasar teh sudah matang dan kompetitif. Konsumen sensitif terhadap harga, sementara biaya bahan baku dan distribusi terus bergerak naik. Bagi Savoria, menjaga volume sekaligus profitabilitas akan jadi pekerjaan utama. Mengelola merek legendaris juga berarti berjalan di garis tipis antara perubahan dan konsistensi. Terlalu banyak berubah bisa mengganggu loyalitas lama, tapi terlalu diam juga bisa membuat merek kehilangan relevansi. Karena itu, strategi utama Sariwangi kemungkinan tetap bertumpu pada volume dan distribusi. Teh adalah produk kebiasaan. Ia dibeli berulang, jarang dibandingkan, dan sangat ditentukan oleh ketersediaan. Merek yang paling sering terlihat biasanya yang paling sering dibeli. Artinya memastikan Sariwangi selalu hadir di warung, toko, dan retail modern jadi kunci. Skala, bukan eksklusivitas, adalah senjata utamanya. Namun ruang peningkatan nilai tetap ada, bukan dengan mengubah seluruh portfolio menjadi premium, melainkan dengan menambahkan lapisan produk untuk momen tertentu. Varian khusus, cerita asal, atau kemasan berbeda bisa diperkenalkan tanpa mengganggu volume utama. Dengan cara ini, Sariwangi tetap menjadi teh harian tapi punya wajah lain saat konsumen mencari pengalaman yang berbeda. Semua ini menuntut efisiensi ekstrim dan kesabaran modal. Kombinasi margin tipis dan volume besar hanya bekerja jika struktur biaya dikendalikan secara ketat. Model seperti ini lebih cocok bagi konglomerat lokal dengan horizon jangka panjang dibandingkan perusahaan publik global yang dibayangi tuntutan kinerja kuartalan. Dalam konteks Indonesia, cerita ini menarik karena menunjukkan pergeseran kepemilikan aset strategis. Merek yang tumbuh besar di bawah perusahaan multinasional kini berpindah tangan ke grup lokal. Ini membuka peluang pengelolaan yang lebih kontekstual dan juga responsif terhadap pasar domestik. Jika dikelola dengan disiplin, Sariwangi bisa tetap menjadi bagian dari keseharian masyarakat sekaligus berkembang dengan pendekatan yang lebih lokal. Keputusan-keputusan bisa dibuat lebih cepat tanpa harus menunggu pertimbangan global yang biasanya panjang. Ini memberi harapan bahwa merek legendaris bisa menemukan energi baru tanpa kehilangan akarnya. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita petik. Pertama, tidak semua yang berharga harus disimpan selamanya. Ada fase ketika mempertahankan justru membatasi langkah. Unilever menunjukkan bahwa keberanian melepas bisa menjadi keputusan strategis, bukan tanda kegagalan. Yang kedua, nilai aset sangat bergantung pada kecocokan dengan pemiliknya. Hal yang terasa datar di satu tangan bisa hidup di tangan yang lain. Bukan karena bendanya berubah, tapi karena cara memandang dan mengelolanya berbeda. Ketiga, masa depan ditentukan oleh siapa yang merawatnya hari ini. Sejarah memberi pijakan, tapi arah ke depan dibentuk oleh keputusan baru. Konsistensi, visi, dan kesabaran akan menentukan apakah sebuah merek terus relevan atau hanya tinggal nostalgia. Cerita Sariwangi mengingatkan kita bahwa perubahan adalah bagian alami dari perjalanan. Dalam bisnis, karir, maupun hidup pribadi, kadang kita perlu berani mengevaluasi apa yang harus dilepas dan apa yang perlu dipegang lebih erat. Alih-alih terjebak nostalgia, mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kita sedang mengelola aset, waktu, dan energi di tempat yang paling tepat? Karena seringkali bab baru justru dimulai ketika kita berani menutup bab lama dengan sadar.